got zero friends. Hai, ketemu lagi dengan saya Dea dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas 1G dengan NIM 151422170. Dan seperti biasa, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas, memenuhi tugas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain. Dan dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pembinaan disiplin dan perilaku pada anak. Sekolah merupakan masa-masa penting dalam kehidupan anak. Masa pendidikan dasar adalah pembelajaran tentang keteraturan dan kedisiplinan. Anak-anak harus selalu memperhatikan keteraturan dan berdisiplin dalam setiap geraknya, yaitu semisal berbicara, tidur, makan, berpakaian, datang dan pulang sekolah, juga disiplin dalam menjaga barang-barang miliknya. Proses pendidikan bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa, memahami lingkungan, perbedaan individual siswa, potensi dan karakteristik tingkah laku siswa, pengukuran proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran, kesehatan mental dan motivasi, serta disiplin lain yang relevan. Penerapan disiplin berlaku bagi semua anak dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, teman, dan saudara. Disiplin harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Dalam lingkungan keluarga, yang kemudian proses tersebut berlanjut di bangku sekolah dan akhirnya dapat dikembangkan di lembaga masyarakat. Penanaman disiplin yang dimulai sejak dini diharapkan mampu membentuk kepribadian yang baik ketika ia tumbuh kembang menjadi dewasa. Melatih disiplin pada anak ada dua cara. Yang pertama adalah membuat peraturan dan konsekuensi. Adanya peraturan dan konsekuensi ini membuat anak memiliki landasan yang kuat dan mengetahui mana arah yang benar. Dengan demikian, anak akan termotivasi untuk memenuhi peraturan bahkan ketika mereka mendapat dorongan untuk berbuat yang sebaliknya, yaitu perbuatan yang salah. Dan cara yang kedua adalah menumbuhkan keyakinan positif kepada anak. Anak-anak yang memiliki keyakinan positif mengenai dirinya akan berperilaku lebih baik dibandingkan anak-anak yang memiliki keyakinan negatif mengenai dirinya sendiri. Anak-anak memiliki harga diri dan keyakinan diri yang tinggi, rata-rata lebih bahagia, perilakunya yang baik, dan sikapnya yang lebih sopan dibandingkan anak-anak yang harga dirinya dan keyakinan dirinya lebih rendah. Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal yaitu membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya, membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya, dan menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin. Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik, perlu disiplin tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya. Mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan.
mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, serta belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain. Kesimpulannya yaitu disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Disiplin waktu mempunyai banyak manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Di antaranya yaitu dengan menyelesaikan segala sesuatu tepat waktu, maka hal ini tidak akan membuang-buang waktu dan kita bisa melakukan hal-hal selanjutnya di waktu berikutnya, sehingga hidup kita menjadi efektif dan efisien. Sikap diri yang terbiasa tidak disiplin akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak konsisten, suka berubah pendapat, bingung ketika dihadapkan pada beberapa pilihan, hingga sikap pelin-pelan yang tidak memiliki ketegasan. Dan keuntungan dengan adanya disiplin kelas adalah adanya pengendalian dan pengarahan orang dalam suatu kelas untuk menciptakan dan memelihara suatu suasana belajar mengajar yang efektif. Oke. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, amin. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.